Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faslun fil istinja, pasal yang menerangkan tentang istinja. Istinja itu sendiri artinya izalatul adza an nafsi, kita menghilangkan kotoran dari diri kita sendiri. Nah, istinja ini bisa dengan menggunakan air, bisa dengan menggunakan batu ya. Kalau dalam bahasa kita biasa disebut dengan cebok istinja itu. Nah, istinja dengan menggunakan batu itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, dalam pasal ini dijelaskan ada 8 syarat istinja menggunakan batu. Yang pertama adalah dengan menggunakan 3 batu. Jadi syaratnya istinja itu yang pertama harus dengan menggunakan batu. Kemudian yang kedua, najisnya harus sudah bersih ya, artinya tidak ada najis yang lain yang belum bersih, najisnya itu sudah harus bersih. Kemudian yang ketiga, disyaratkan najisnya belum kering, artinya ketika kita setelah buang hajat itu langsung dibasuh atau diusap dengan menggunakan batu, jangan sampai menunggu najisnya itu kering. Kemudian yang keempat, najisnya belum berpindah dari tempat keluarnya, artinya najisnya itu hanya dalam koridor tempat keluarnya saja, tidak melebar ke tempat-tempat yang lain. Kemudian yang kelima, tidak ada najis yang lain, semisal mohon maaf kita buang air besar di kloset, di kamar mandi, kemudian kotoran kita jatuh ke air dan airnya itu kembali ke anus kita misalkan, itu adalah najis yang lain. Nah, syaratnya istinja itu tidak ada seperti itu. Kemudian yang keenam, najisnya itu tidak melewati lubang anusnya, artinya belepetan kemana-mana, itu enggak. Yang ketujuh, najisnya tidak terkena, artinya belum sampai dibasuh dengan air, baru boleh istinja dengan menggunakan batu. Dan yang kedelapan, syarat yang terakhir, batunya harus suci. Nah, inilah merupakan syarat-syarat istinja dengan menggunakan batu. Seandainya kita mau menggunakan air ataupun langsung mau menggunakan batu dan air, itu boleh. Nah, cuma istinja dengan menggunakan batu ini jarang terjadi. Namun seandainya kok tidak ada air ataupun ada air, kita boleh istinja dengan menggunakan batu. Nah, ini syarat-syaratnya ada 8. Tolong kamu hafalkan, dan nanti akan kita lanjutkan kepada pasal tentang fardu-fardunya wudhu. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya marilah kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pasal furudul wudhu sittatun. Pasal ini menjelaskan tentang fardu-fardunya wudhu yang berjumlah 6 perkara. Nah, wudhu ini insya Allah setiap hari kita lakukan, minimal banget sehari 5 kali sesuai dengan waktu sholat. Nah, wudhu ini ada fardu-fardunya yang mungkin sudah kita ketahui semuanya, yaitu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat berwudu. Bagaimana bunyi niatnya? Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian semuanya ikuti ya. Saya ulangi.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu merupakan niat wudu. Artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ini niat berwudu, lafadznya, lafadz niat berwudu. Untuk niat wudunya sendiri nanti dilaksanakan atau dilakukan di dalam hati ya. Nanti kalian ulang-ulang sendiri ya, kalian hafalkan. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, ini niat wudu yang merupakan fardu atau rukun wudu yang pertama. Baiklah, kita lanjutkan tentang fardu-fardunya wudu. Tadi yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua as-sani waslul wajhi. Yang kedua yang merupakan fardunya wudu ialah membasuh muka atau wajah. Nah, membasuh muka atau wajah nanti ini disertai dengan adanya niat. Jadi niat itu bersamaan dengan membasuh wajah. Ini rukun yang pertama dan yang kedua itu bersamaan. Wajah itu batasannya, panjangnya wajah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut secara umum sampai ke muntahaz zakon ya, bagian bawah atau tulang yang ada di bawah gigi kita, itu panjangnya. Kalau lebarnya dari kuping atau dari telinga kanan sampai ke telinga kiri, nah itu yang dinamakan dengan wajah. Kemudian yang ketiga as-salisu waslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga fardunya wudu membasuh kedua tangan sampai kepada atau beserta kedua sikutnya. Jadi kita basuhnya dari ujung jari-jari tangan kita sampai kepada sikutnya. Yang keempat ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Rukun wudu atau fardu wudu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala ya, yaitu antara kulit kepala dengan rambutnya ya, dua-duanya tuh, kulit kepalanya dan juga rambutnya. Al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima membasuh kedua kaki beserta mata kakinya. Kemudian yang keenam at-tartibu. Yang keenam adalah tertib. Nah, inilah merupakan fardu-fardunya wudu yang harus dilakukan di dalam berwudu. Adapun perkara-perkara lain seperti membaca bismillah, seperti berkumur, memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung dan lain-lain sebagainya, itu merupakan sunnah. Nah, yang pada pembahasan kita ini adalah fardu-fardunya wudu yang tidak bisa ditinggalkan alias harus dikerjakan di dalam berwudu. Ada 6 ini ya, mudah-mudahan kamu bisa menghafalnya semuanya. Dihafalkan kalau bisa sama Arabnya, ataupun kalau seandainya tidak bisa cukup artinya saja dihafalkan ya. Nanti kamu bikin rekaman kemudian dikirim ke WhatsApp Bapak ya. Dibikin rekaman hafalan kamu dari fardu-fardu wudu yang pertama sampai yang ke-6, kemudian rekaman tersebut dikirim ke WA Bapak ya. Dan ini mohon maaf ada beberapa tulisan yang kurang betul, yaitu saya nulis seharusnya huruf dal tapi saya tulisnya huruf zal, karena memang di laptop saya kekurangan, artinya tidak ada huruf dalnya, jadi saya tulis dengan menggunakan zal. Contohnya liraf'il hadatsil asghari ya, itu tadi dengan menggunakan dal mestinya. Atau yang ketiga tuh as-salisu waslul yadaini, di sini saya menggunakan zal, mestinya dal. Atau yang keenam tuh
As-sadisu at-tartibu, yang keenam adalah tertib, tapi saya di situ menggunakan zal karena memang di laptop saya tidak ada zalnya. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, demikian untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa menghafalnya dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.